Belum bekerja, perintah Presiden harus swasembada pangan tahun 2028. Belum kerja, waktu sidang kabinet. Nah, oleh karena saudara-saudara, ini tantangan yang luar biasa, tetapi juga sekaligus mulia. Yang paling tidak mendapat perhatian adalah pertanian, peternakan, nelayan, saudara-saudara. Inilah bidang yang paling tertinggal. Karena Allah menolong kita saja, kita masih bisa produksi besar beras 30 juta. Karena Allah tolong kita. Tidak ada irigasi yang baru. Tidak ada sawah-sawah yang baru. Tidak ada gudang-gudang bulog yang baru. Enggak ada. Tidak ada pabrik pupuk yang baru. Yang ada berkurang. Luas sawah berkurang, irigasi berkurang, gudang bulog dari 1.800 tinggal 1.500. Saudara tahu, zaman Pak Harto kontribusi tenaga kerja dari sektor pertanian 67%. Jadi kalau ada 100 pekerja, 67 itu sektornya pertanian. Pertanian, perikanan, perkebunan, sektornya itu. Sekarang saudara-saudara, saya tadi ke petani tebu di Malang, ketemu. Mereka mengeluh-elukan saya, terima kasih Pak Menko, kami senang sekarang harga tebu mahal, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya bilang. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau pangan menjadi program top priority, prioritas utama. Jadi tua-tua sudah, aging. Petani-petani Pak Yai sudah aging, tua-tua. Anak-anak muda tidak tertarik kepada pertanian. Tadi di Abidjaya ke Pasuruan, banyak anak-anak sekolah. Siapa yang cita-cita ingin jadi petani? Enggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang cita-cita jadi polisi? Hampir semua tunjuk tangan. Jadi petani enggak ada yang tunjuk tangan. Jadi sektor ini sangat tidak menarik. Paling tertinggal. Dekat dengan kemiskinan, saudara-saudara. Padahal ini mayoritas rakyat Indonesia itu ada di situ. Pertanian, nelayan, peternakan, hortikultura, perkebunan rakyat adanya di situ, saudara-saudara. Kenapa ini sangat penting? Oleh karena itu saya minta DPR kita, DPR RI, para kepala daerah, bupati, gubernur, ini betul-betul saya minta ini dijalankan. Nah, oleh karena itu walaupun 2 bulan sudah 11 saya ambil keputusan penting. Ngumumkan cepat prosesnya Pak, waduh bertengkar dulu, rapat berkali-kali. Rapat di Menteri Kelautan udah, rapat di Pertanian udah, rapat di Bulog 3-4 kali. Rapat di Menteri Kehutanan udah 2 kali. Rapat di pupuk, rapat di tempat saya. Rapat di karantina, macam-macam. Ada beberapa keputusan penting antara lain sudah kita putuskan. Kenapa sih kita produksinya masih impor banyak itu? Karena apa? Karena sawah kita itu Pak, mulai tahun 2000 sampai sekarang produksinya flat. Padi itu rata-rata 52 atau 54 juta gabah. Berasnya 30 sampai 31 ton. Juta ton beras per tahun rata. Kenapa rata? Luas tanamnya sama. Luas tanamnya itu kira-kira 10 juta. Padahal luas sawah kita 8 juta lebih. Sawah itu 3 kali tanam bisa. Minimal 2 kali. Jadi kalau 10 juta artinya sawah kita itu rata-rata 1 kali tanam atau 2 kali tanam. Berarti banyak yang mengandalkan curah hujan. Artinya tidak ada irigasinya. Ketemu masalah kita irigasi. Kenapa irigasi nggak dibangun 29 tahun? Karena kalau 1.000 hektar tugas bupati, 1.000 sampai 3.000 tugasnya gubernur. Tanya gubernur, pasti nggak pernah bangun irigasi, pasti nggak pernah. Yang dibangun jalan, bukan irigasi. Itu sudah kami selesaikan, bahwa nanti irigasi, Inpres sudah jadi, mau 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, boleh dibangun oleh pusat. Udah selesai. Jadi sudah ada anggaran 12,6 triliun, mungkin sampai 15 triliun untuk irigasi, saudara-saudara. Udah selesai, 1. Pupuk, waduh teriak seluruh Indonesia.
Dan saya heran orang teriak seluruh Indonesia pupuk kayak nggak ada yang denger. Terus saja begitu. Betul apa betul? Nah sekarang sudah beres. Dulu pupuk itu banyak sekali aturannya. Harus ada SK Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan. Waduh banyak sekali Pak. Orang kalau minta pupuk harus ngajukan ini, ngisi ini, ngisi ini. Saya bilang petani pulpen aja nggak punya. Disuruh ngisi ini, ngisi ya ruwet. Saya bilang kenapa dicurigai? Kalau rakyat itu mesti benar, jujur. Yang nggak jujur itu kadang-kadang pejabatnya. Betul apa betul? Rakyat mah jujur. Dulu saya pernah sama Pak Budi, Menteri Perdagangan. Rapat, Pak itu kalau mau beli minyak goreng kan harus 2 liter. Pakai KTP. Nanti kalau nggak pakai KTP nipu itu. Wah rakyat dicurigai lagi. Saya bilang yang nipu itu kita. Rakyat mah jarang nipu. Betul nggak? Jadi nggak usah pakai KTP, digantung aja, tulis. Boleh beli 2 liter. Tiap orang boleh beli 2 liter, gantung, udah. Ibu-ibu baca, oh 2 liter, pasti beli 2 liter. Itu. Jadi banyak kita kalau sama rakyat curiga. Ya, tapi kalau perusahaan gede takluk. Nah itu tuh kelemahan kita yang saya pelajari. Nah, oleh karena saudara-saudara, pupuk udah kita pangkas sudah. Hanya ada 1 SK dari Kementan, langsung pupuk, langsung ke Gapoktan, langsung ke kios, langsung pengecer atau agen. Langsung. Kami ada hotline, kalau pupuk musim tanam belum ada, laporkan, dipecat manajer kabupaten. Langsung ganti. Nah, cepat. Masih banyak lagi penyuluh. Dulu hanya daerah, sekarang penyuluh boleh di drop dari pusat. Karena penyuluh di kabupaten jadiin ajudan, jadiin supir. Sekarang penyuluh boleh kita drop dari pusat, saudara. Jadi itu sudah ada impresnya. Pendek kata sudah 11. Ini bertengkarnya panjang. Tinggal terakhir Bulog sama Mas Derajat lagi kita bereskan. Saya ingin Bulog itu membeli gabah dengan harga Rp7.000. Gabah. Udah saya putuskan. Tadinya Bapak Nas gak mau, yang lain gak mau. Gak bisa saya bilang. Kalau musim swasembada beli gabah petani 7.000. Beras 13.000. Katanya orang-orang nanti jualnya mahal. Ya itu gunanya pemerintah. Bulog belinya 13.000, jualnya 12.000. Betul nggak? Itu namanya subsidi. Rp1.000 kali 3 juta baru 3 triliun. Dibanding bagi-bagi sembako itu 10 kilo bagi 600.000. Rakyat malas, ngimpi jadi orang kaya, dapat 600.000 ngisi judol. Nah kalau kita kebijakan kita keliru, nah, dikit-dikit rakyat susah kasih beras, kasih 600.000 ngelamun jadi orang kaya, ngisi judol, tambah miskin. Yang betul itu rakyat itu kita ajari kerja keras. Dan petani-petani kita saudara-saudara adalah pekerja yang sangat keras. Betul apa betul? Kader. Saya lagi memprovokasi saudara agar saudara cinta kepada rakyat yang petani itu. Mereka pekerja keras. Cuma satu mintanya. Saya tanya, bapak-bapak ini kalau minta sama saya apa? Pak tolong, kalau kami sudah nanam padi, kami nanam jagung dibeli. Betul apa betul? Dibeli dengan harga yang bagus, betul nggak? Nah jadi pada kita bantu-bantu rakyat malas. Kalau kita berikan pancingnya, beli gabah 7.000, beli jagung 5.500. Orang senang Pak bertanam. Betul nggak? Nah, kalau dia kerja, itu kehormatan. Mereka kerja, dia semangat, dapat uang, anak sekolah bagus. Nah itu, kita baru bisa jadi negara maju. Nah oleh karena itu saudara, petani saya tanya satu, beli produksi kami dengan harga yang bagus. Sekarang saya lagi mengembangkan perkebunan rakyat. Kelapa, coklat, kopi, cengkeh, lada. Nah itu kita perkebunan rakyat. Sawit banyak bos. Nah, ini perkebunan rakyat. Karena perkebunan rakyat itu nilainya
besar sekali. Orang yang nanam tebu, aduh Pak, kaya sekarang. Tadi saya tanya di Malang, Pak, saya mau beli tanah di sini berapa? Sehektar. Tahu berapa harganya? Di Malang itu. Ini sawah kebun tebu, 2,5 miliar. 1 hektar. Karena tebu itu sangat menguntungkan. 1 hektar 100 ton. Bayangin. Berapa penghasilannya? Saya bilang, bapak-bapak ini petani bukan? Saya ragu-ragu. Karena wajahnya cakep-cakep. Putih, bersih. Oh pantas toke semua. Bos-bos tebu, saudara-saudara. Jadi perkebunan itu sangat menguntungkan. Ini kita lagi programkan. Oleh karena itu saudara, saya berpandangan begini. Pertama, filosofinya rakyat ini bagus kita kasih kerjaan. Tapi beli hasilnya dengan harga yang baik. Cocok? Setuju? Ini yang kedua. 2 minggu lalu saya sudah memutuskan. Ada Mas Treng ikut. Ada Pak Menteri Perdagangan ikut. Ada Menteri Pertanian ikut. Ada menteri-menteri lain ikut. Sudah kita putuskan. Tahun depan gini filosofinya. Kita ini kerja dulu. Betul nggak? Usaha dulu. Ajak bupati, ajak gubernur keliling dulu Indonesia. Ajak nanam padi, ajak nanam tebu, ajak nanam jagung. Jangan belum nyerah. Ini belum kerja, belum apa ngimpor gitu ya kan. Ini enggak. Ya, saya mau kita kerja keras dulu, para bupati, para gubernur, semua kita seluruh Indonesia kerja habis-habisan, apakah perikanan, apakah peternakan, apakah pertanian, kerja dulu. Oleh karena itu 2 minggu lalu sudah kita putuskan tahun 2025 kita tidak impor beras lagi. Tahun 2025 Pak Treng udah setuju kita tidak impor garam lagi. Loh di bawah Pak Treng itu ada PN garam, garamnya banyak. Saya bilang ngapain impor? PN garam ada Pak. Ah udah beli aja ke situ. Kalau kemahal tawar. Gitu. Jadi tidak impor beras tahun depan, tidak impor garam, tidak impor jagung untuk ternak lagi besok tahun 2025. Dan ini agak berani. Tahun depan kita tidak impor gula untuk konsumsi, saudara. Nah, oleh karena itu saya akan keliling daerah bersama gubernur, ngundang bupati, kita akan bicara ini agar bisa kerja keras. Setelah itu saya lapor presiden, ya apa-apa sudah kita lakukan agar dapat arahan nanti sehingga betul-betul tahun 2027 kita totally kita swasembada pangan, saudara. Saya yakin dengan dukungan dan kerjasama tentu ridha Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2027 bisa. Tapi namanya ketahanan pangan bisa. Tetapi kalau kita ingin swasembada secara sempurna perlu waktu mungkin 5-7 tahun. Apa itu? Kita harus pakai teknologi bibit GMO. Nah, itu perlu penelitian panjang. Kedelai yang kita makan tuh GMO. Ayam yang kita makan tuh GMO. Teknologinya gitu. Belum pakai teknologi. Gak bisa lagi nanti metik tebu pakai gini, gak bisa lagi. Sudah ada mesinnya. Ngangkatnya sudah ada mesinnya. Masuk ke truk sudah ada mesinnya. Itu memodernisasi pertanian perlu waktu. Perlu waktu. Untuk mengolah tanah perlu waktu. Di Merauke kita membuka lahan pakai alat berat. Gak ada lagi, gak mungkin pakai cangkul. Nah itu perlu waktu antara 5-7 tahun. Tetapi untuk tidak impor, sampai ketahanan pangan, kita 2027 insya Allah bisa. Saudara. Oleh karena itu saya mengajak, ini dari hati yang paling dalam. Ada menteri di sini, ada DPR di sini, ada tokoh-tokoh di sini. Ayo saudara-saudara. Saya mengajak kita bikin sejarah. Saudara jadi bupati, 1 orang kabupaten cuma 1. Saudara jadi gubernur, 1 provinsi cuma 1. Jangan sia-siakan. Hidup cuma 1 kali. Saudara jadi gubernur, enggak selamanya. Cuma 5 tahun. Saya jadi Menko, cuma 5 tahun. Saudara jadi DPR, 5 tahun. Jangan sampai kita ini tidak berbuat sesuatu, saudara.
Saya Menko, ini para menteri, saudara DPR, saudara Bupati, ayo sungguh-sungguh. Ini amanah yang besar. Kalau kita suatu saat dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kalau tidak, berat sekali. Kalau saudara ke pertanian, orang ngantri, yang nggak ngerti apa-apa, Pak. Rakyat di tempat Pak Yandri, desa-desa itu nggak ngerti. Tapi kalau kebijakan kita keliru, yang korban mereka, saudara-saudara. Jutaan mereka itu nggak ngerti, Pak. Bikin undang-undang nggak ngerti, kebijakan nggak ngerti, nggak ngerti. Tapi kalau kita keliru, mereka yang menjadi korban, gitu. Ayo, saya mengajak kita berpartai-partai amanat nasional kita ini, cita-citanya juga mulia. Kita bersama di sini karena kita punya visi misi yang sama. Pak Dudi, Mas Treng, Pak Budi, di PAN ini begini, setara. Mau ketum, mau anggota sama aja. Bebas menyampaikan pendapat, bebas protes, bebas kritik. Ya, mau ketemu ketua umum kapan saja. Begitu juga yang lain, begitulah kami PAN. Terbuka dan apa adanya. Itu. Kita ingin berpartai itu juga bergembira. Enggak serem, Pak. Ketua umum juga enggak serem gitu, enggak. Biasa aja, manusia juga, orang juga. Sama dengan yang lain-lain. Ya. Yang paling penting kita di sini, kita diikat oleh satu cita-cita, satu perjuangan. Ayo kita bikin perubahan. Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab untuk menuju suasana pangan tahun 2027. Kader PAN, kader PAN.